Satu kata yang saya mau ajak kita untuk merenungkan adalah representatif. Itu kata perwakilan. Betul? Nah, pernahkah kita menyadari bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan itu nggak segera dipanggil untuk diberkati. Kita semua tahu. Tapi ada yang lebih mendasar, tapi lebih mendalam, lebih kuat lagi. Kita sebagai gereja, saya tidak berkata gereja organisasi, saya nggak berkata gereja gedung, tapi gereja adalah kehidupan kita. Setiap kita yang adalah gereja, itu adalah perwakilan Tuhan di dunia. Amin atau tidak? Amin. Pasti bukan, kita tahu. Ini perwakilannya. Nah, perwakilan dalam bahasa Inggris kan representatif. Betul nggak? Pernahkah saudara menyadari bahwa ini dua kata yang digabung? Represent. Jadi menghadirkan ulang. Jadi sebetulnya gereja itu adalah satu-satunya lembaga yang Tuhan punya. Dia itu nggak punya siapa-siapa di dunia kecuali kita. Betul? Nah, jadi tanpa kita, dia tidak akan bisa menyelesaikan apa saja yang dia rindukan untuk dunia ini. Dia perlu kita betul-betul. Representatif. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang menghadirkan dia kembali ke dunia. Represent. Pernahkah kita sadar bahwa tanpa kita, dia itu nggak bisa apa-apa? Karena apa? Pribadi yang kudus. Kita nggak boleh berkata sangat kudus, paling kudus. Kudus itu kudus. Tidak ada ter atau kurang. Satu itu saja. Bagaimana kita berdosa bisa melihat yang kudus? Kalau dia nggak punya reflektor, alat pemantul, kalau ini bilang cahaya. Kalau dia nggak punya perwakilan. Maka itu kenapa di 2 Korintus 5 kita dengar dalam bahasa Inggris saudara, bahwa kita ini ambasadornya Kristus, duta-duta besarnya Kristus. Sama, semua duta besar negara yang bertugas di negara lain, maka dia itu perwakilan negara itu. Sehingga pemerintahan di negara itu nggak perlu repot-repot ke negara yang bersangkutan. Ada perwakilannya kok, dari duta besarnya aja. Sama. Nah, konsep ini yang kita harus miliki. Mari kita buka Efesus pasal pertama. Ayat yang ke-22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, ayat 23 ini. Gereja yang adalah apanya? Tubuhnya. Nah, terjemahan ini kurang tepat. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya sebut satu nama. Saudara, kita bersyukur bahwa di Indonesia ada seorang yang namanya Yohanes Surya. Profesor. Hebat sekali. Dia ahli fisika. Dia fisikawan. Kita bangga betul. Dia rendah hati sekali orang ini. Kita bersyukur betul. Nah, dia sungguh-sungguh menyelamatkan wajah Indonesia di dunia internasional. Dalam hal sains. Kita tahu. Di tangannya. Berapa banyak anak-anak Indonesia. Bukan orang-orang kaya loh. Yang disiapkan oleh Pak Yohanes Surya ini hebat sekali. Kita tahu ada 3 anak Papua. Dari antara semua yang sudah pernah menang Olimpiade itu. Yang dapat beasiswa paling bergengsi di dunia. 3 anak Papua. Itu bersyukur pada Tuhan. Oke, sekarang kita ambil contoh. Untuk membandingkan ayat 23 supaya kita jelas. Walaupun kalau kita berkata orang pintar seperti Profesor Yohanes Surya. Kalau kita tanya yang pintar itu mana aja sih sebetulnya? Kepalanya bukan? Betul kan? Oke, karena di otaknya itu kecerdasan. Tapi renungkan kalimat ini. Sepintar-pintarnya kepalanya Yohanes Surya, kalau dia nggak punya tubuh, masa kepalanya yang kemana-mana sendiri? Ngerti ilustrasi ini? Nah, seperti itu ayat 23. Yesus tanpa kita, dia nggak bisa lengkap, nggak bisa komplit, nggak bisa penuh. Nah, buat saya, Efesus 1 ayat 22. Ya, istilah saya pakai istilah manajemen. Ternyata Papa memberikan job description antara Yesus dan gerejanya dengan ketegasan. Setelah dia naik ke surga, job desk-nya Yesus cuma kepala, gereja tubuhnya. Titik. Mengerti sekarang ini? Nah, saudara, ini kita perlu pikir. Mengapa pelayanan saya beda dengan banyak pendeta yang ada? Bukan berarti untuk sombong saya berkata ini.
tapi untuk menyadarkan konsep. Karena firman ini sangat jelas pewahyuan. Bukan karena saya belajar teologi, bukan karena baca buku, enggak, tapi karena Roh Kudus mewahyukan. Kita lihat kembali ayat 22. Dan berapa hal? Baca ya, berapa hal? Segala sesuatu telah pas perfect, bukan akan. Jadi secara de jure sudah terjadi. Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Tadi waktu saya di Makassar saya tuh nginjili seorang sopir. Namanya Udin. Ternyata dia menjadi orang Bugis. Dari penjara. Nah tadi waktu saya masuk, ternyata ada 4 pengusaha yang ingin tahu. Mereka 4 belum pernah tahu LP itu seperti apa. Kesempatan saya jadi. Jadi kami bertujuh tadi. Kaget. Dan lebih kaget lagi. Dari 4 pengusaha ini, ada 2 orang yang ketemu teman sekelasnya waktu sekolah. Di dalam penjara itu. Mereka kaget. Pulang di mobil, istrinya itu nangis. Karena ini teman baik, kenapa dia di situ? Dia, waduh, sampai nggak tahu. Nah di situ ketemu lagi salah seorang Bugis, kesempatan. Karena ya biasa, kalau mereka nggak ada yang dikunjungi, terus dempet-dempet nggak ada yang dikunjungi, karena ingin tarik perhatian. Waduh kasih. Jadi ketemu 2 orang Islam lagi, ada 1 orang Dayak, 2 orang teman. Jadi banyak ngomong tadi itu. Nah, mereka kagum, jadi gitu sama pelayanan. Maaf, karena saya punya prinsip melayani, dengarkan ini. Itu tidak harus di gereja dan tidak harus dengan gereja. Kenapa? Karena justru kalau kita dengan gereja dan di gereja, malah kita nggak bisa melayani. Karena melayani itu kepada orang langsung, bukan kepada acara kebaktian. Itu bukan pelayanan, itu program. Kita harus membedakan itu. Nah, kenapa saya perlu ceritakan ini? Karena kita lihat narkoba itu kurang ajarnya luar biasa, betul nggak? Terus makin banyak orang kena narkoba. Penyakit. Saudara, kemarin seorang anak kecil umur 12 tahun baru dikubur. Keluarganya saya kenal, tapi anaknya saya nggak kenal. Kena gula. Bayangkan umur 12 tahun kena gula sampai meninggal, sudah akut. Ini sekarang di Jakarta dan saya baru masuk, anak 10 tahun kena kanker ganas. Sudah menjalar ke semua tubuh. 10 tahun. Kita lihat cara orang kena gagal ginjal. Begitu banyak jumlahnya. Lihat kasus-kasus yang lain. Penderitaan hidup. Kekerasan dalam keluarga. Korbannya pasti istri dan anak-anak. Kita lihat kasus-kasus pelecehan seksual. Kejahatan-kejahatan semua itu. 31 Desember 99, saya gak akan lupa hal itu. Kebiasaan saya tiap 31 Desember saya berdoa. Untuk tahu Tuhan mau bicara apa buat tahun depan. Tiba-tiba satu kata, evakuasi. Saya kaget, evakuasi. Saya bilang, Bapak itu kan bencana. Betul. Mulai 2000 Daniel. Dia berkata. Kamu akan lihat itu. Saya merinding sekali. Dia cuma tanya begini. Sederhana ilustrasi. Maka itu belajarlah Roh Kudus mengajar kita. Ya. Kalau dia mengajar kita itu yang simpel. Tapi artinya luar biasa. Maaf kalau saya katakan kalimat ini. Bagi orang-orang yang belum pernah dengar saya khotbah, dan begitu dia dengar saya khotbah, maaf, bukan untuk saya, tapi supaya semua orang tahu. Pasti orang langsung punya kesan. Begitu saya nguraikan ayat atau firman, kita langsung bisa dicerna dan bisa dimengerti. Saya nggak pernah mau pakai kata-kata atau kalimat-kalimat bertele-tele dan pakai bahasa-bahasa tinggi. Di samping bukan saya nggak mau, saya nggak pernah tahu bareng-bareng itu masalahnya. Kata-kata yang begituan. Sebab Roh Kudus kalau ngajar saya begitu sederhana. Dan saya juga gak mau buat orang bingung gara-gara khotbah saya. Oke? Dia bilang gini. Kalau manusia pesta, pasti ada korban. Masa? Saya bilang begitu. Jadi kalau Bapak itu ngomong dengan saya itu betul-betul pakai logika anak-anak, pakai bahasa anak-anak. Masa? Saya bilang begitu. Iya. Paling tidak ayam menjadi korban. Saya terus tertawa. Betul enggak? Kalau orang pesta pasti ada korban. Nah, tergantung sukunya. Batak, Manado lain lagi korbannya. Maaf saya berkata ini. Oke. Terus sama. Dia bilang, mulai 2000 setan akan pesta. Saya merinding lagi. Dan lauk pauknya adalah nyawa orang. Terus dia berkata lagi, perhatikan. Mulai tahun 2000 dan seterusnya. Kalau ada bencana alam, ada kecelakaan alat-alat transportasi, korbannya nggak pernah
puluhan, ratusan, pasti lebih. Nah, itulah evakuasi.